Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidin al-kiram. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Jumpa lagi bersama saya Nabila Asegaf dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 3 kelas A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Langsung saja kepada pembahasan materi yang akan saya paparkan di video berikut ini. Prinsip-prinsip dasar dalam pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yang pertama, prinsip prioritas. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada prinsip prioritas yang mencakup 3 poin. Pertama, mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Prinsip ini berjalan dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa yang dialami oleh kebanyakan orang, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mulai mendengar, memperhatikan, kemudian menirukan. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak harus lebih dahulu dibina. Kemudian, kemampuan menirukan ucapan ataupun aspek lainnya seperti membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Pada pembelajaran bahasa ini, kita harus mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau dalam bahasa Arab itu ilmu nahwu. Baru kemudian kita mengajarkan struktur kata. Dalam bahasa Arab ini disebut juga ilmu sorof. Nah, dalam mengajarkan kalimat atau jumlah, sebaiknya seorang guru memberikan hafalan berupa teks atau bacaan yang mengandung kalimat sederhana dan susunan kalimatnya itu benar. Prinsip kedua yaitu prinsip korektisitas. Pada prinsip ini, seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan kepada peserta didik saja, tetapi guru juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan kepada peserta didik untuk memperhatikan ketiga hal, yaitu korektisitas dalam pengajaran fonetik. Nah, pengajaran aspek keterampilan ini melalui latihan pendengaran dan ucapan. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, maka guru tersebut harus menekankan latihan untuk melafalkan dan menyimak bunyi huruf Arab yang sebenarnya secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu korektisitas dalam pengajaran sintaksis. Nah, dalam pengajaran ini kita harus mengetahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa yang satu dengan yang lainnya pada umumnya itu terdapat banyak perbedaan. Korektisitas ini ditekankan pada pengaruh struktur bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kalimat akan selalu diawali dengan kata benda atau subjek. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat bisa diawali dengan kata kerja. Dan yang terakhir yaitu korektisitas dalam pengajaran semiotik. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya setiap kata dasar mempunyai satu makna ketika sudah dimasukkan dalam satu kalimat. Tetapi dalam bahasa Arab, hampir semua kata mempunyai arti lebih dari satu, yang lebih dikenal dengan istilah mustarak atau satu kata yang memiliki banyak arti, dan mutarodif yang berarti berbeda kata tetapi mempunyai arti yang sama. Nah, oleh karena itu, guru bahasa Arab harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah tersebut. Ia juga harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk. Ketiga, prinsip berjenjang. Dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu pertama, pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang lebih detail, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui.
Kedua, ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik dalam jumlah waktu maupun materi. Ada 4 prinsip utama dalam belajar bahasa asing. Prinsip yang pertama yaitu motivasi belajar. Nah, mengapa kita memutuskan untuk mempelajari bahasa asing? Dan untuk apa kita mempelajari bahasa asing itu? Nah, jika sejak awal motivasi belajar kita tidak didasarkan pada hal yang tepat, maka akan menyebabkan banyak pembelajar berhenti di tengah jalan. Namun, jika dasar motivasi belajar kita sudah tepat, nah, maka kita akan jauh lebih konsisten terhadap komitmen belajar yang kita jalani ini. Ada 4 karakteristik dalam kuadran yang ada pada gambar berikut ini. Kuadran yang pertama yaitu praktikal instrumental. Pada kuadran ini, motivasi seseorang dalam mempelajari bahasa asing biasanya berasal dari faktor eksternal, berupa tuntutan, perintah, kemudian paksaan, ataupun keharusan. Faktor eksternal ini berasal dari diri seseorang, misalkan dari guru, orang tua, lingkungan sekitarnya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu, semisal ada orang tua yang memaksa anaknya untuk mempelajari bahasa Inggris. Dia terus menekan anaknya agar anaknya ini pintar dalam bahasa Inggris. Nah, anak tersebut memiliki motivasi untuk mempelajari bahasa yang didasari oleh keterpaksaan atau adanya paksaan dari orang tua. Kuadran kedua yaitu praktikal integratif. Di kuadran ini, motivasi seseorang dalam mempelajari bahasa asing hanya didasarkan pada fungsi kepraktisan kasual dalam memahami bahasa tersebut. Biasanya, orang yang berada di kuadran ini belajar bahasa asing karena adanya dorongan, motivasi, hobi kasualnya. Seperti misal ada orang yang mempunyai hobi menonton drama atau mendengarkan lagu. Nah, mereka yang belajar atas dasar motivasi ini, penguasaan materinya juga cukup acak, karena hanya untuk bisa mengerti percakapan dalam bahasa asing ataupun sekedar paham lirik-lirik lagu dari bahasa yang diucapkan itu. Yang ketiga yaitu ideologis instrumental. Di kuadran ini, motivasi seseorang dalam belajar bahasa asing didasari pada rasa suka terhadap bahasa tersebut. Biasanya dorongan belajarnya pun didasari oleh motivasi yang bersifat positif, menyatakan bahwa dirinya memang menyukai bahasa tersebut. Pada tahap ini, biasanya pembelajar memerhatikan aspek fungsional yang tepat dan didorong oleh motivasi yang bersifat positif. Kuadran 4 yaitu ideologis integratif. Di kuadran ini, motivasi seseorang dalam belajar bahasa asing didasari pada rasa kecintaan yang mendalam terhadap bahasa tersebut. Seseorang yang memiliki motivasi didasarkan pada kuadran ideologis integratif ini tidak lagi hanya sekedar mempelajari aspek fungsional sebuah bahasa saja, tetapi ia juga merasa tertarik untuk mengkaji aspek linguistik, historis, perubahan sosial, dan nilai-nilai kebudayaan yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Prinsip kedua yaitu rencana persiapan yang terukur. Mempelajari bahasa asing tidak bisa sembarangan. Perlu ada perencanaan yang matang dalam belajar bahasa asing. Pertama, tentukan target terlebih dahulu. Mau belajar bahasa apa, mencapai level mana. Kemudian tentukan berapa lama waktu yang akan direncanakan untuk mencapai target tersebut. Kita juga harus tahu seberapa sulit bahasa yang akan kita pelajari. Prinsip ketiga, proses belajar yang tepat. Setelah motivasi dan persiapan sudah matang, baru kita masuk ke proses belajar. Sebelum memulai belajar bahasa, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu vocabulary atau kosakata. Dalam bahasa Arab disebut mufrodat.
Gimana caranya kita untuk menghafal kosakata? Mulai dari kosakata sehari-hari. Kita bisa membuat list kosakata yang dikelompokkan menjadi kata kerja, kata benda, kata sifat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu grammar atau tata bahasa. Dalam bahasa Arab disebut juga ilmu nahwu. Nah, tata bahasa yang harus dipelajari meliputi cara ucap, cara membentuk kata, aturan kalimat, bunyi dan simbol, kemudian pemahaman makna dan pemaknaan konteks. Dari semua itu adalah aspek yang perlu dipelajari kalau kita ingin penguasaan bahasa yang kita miliki betul-betul menyeluruh. Tidak hanya bisa berbicara saja, atau mendengarkan saja, atau hanya bisa menulis saja, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu praktik. Dalam belajar bahasa, praktik meliputi membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Prinsip yang keempat yaitu pemeliharaan. Penguasaan bahasa harus dipelihara secara rutin. Agar apa? Agar kemampuan berbahasa kita ini tidak hilang begitu saja. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam upaya memelihara kemampuan berbahasa. Yang pertama yaitu exposure. Kita bisa mengekspos diri kita terhadap lingkungan atau kondisi yang kondusif dalam menunjang pembelajaran bahasa asing. Semisal, kita bisa bergabung dalam komunitas belajar bahasa Inggris. Nah, di media sosial itu sudah banyak ya komunitas yang mempelajari bahasa. Salah satunya yaitu Kampung Inggris Pare. Nah, di dalamnya itu kita bisa bergabung dengan cara kita mendaftarkan diri secara online. Kemudian kita bakal dimasukkan ke dalam grup belajar gitu ya. Jadi kita sebagai generasi milenial harus bisa memanfaatkan media sosial untuk bergabung dalam komunitas pembelajaran bahasa tersebut. Yang kedua yaitu konsistensi. Pada bagian ini mungkin dirasa cukup susah ya dijaga oleh banyak pembelajar bahasa asing. Masalah utamanya itu biasanya ada pada prinsip yang pertama yaitu motivasi belajar yang lemah. Kalau motivasi belajarnya dari awal sudah lemah, biasanya pembelajar jadi tidak konsisten. Nah, bisa dipastikan lagi dasar motivasi kita ini kuat dalam mempelajari suatu bahasa. Untuk bisa lebih konsisten adalah mulai sesuatu dengan langkah kecil tapi berkesinambungan. Maksudnya apa? Kita memulai sesuatu itu dengan langkah yang kecil tetapi berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada proses awal saja, tetapi juga kita harus menjalankan proses-proses berikutnya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Syukron ala musyahadatikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.